Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel P3K Perawat. Pada video ini, kita akan memulai belajar lagi untuk mempersiapkan seleksi P3K khususnya perawat pada tahun 2025. Dan beberapa soal yang kita bahas nanti, ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan pada tahun kemarin seleksi P3K Perawat, dan tidak menutup kemungkinan dan jadi untuk semuanya tonton video ini sampai selesai, dan kami mendoakan bagi subscribe, like, komentar dan share lulus P3K Perawat. Langsung saja ke soal P3K Perawat. Soal nomor 1 P3K Perawat, seorang perempuan, 24 tahun, Primi Gravida, hamil 25 minggu, periksa kehamilan diantar suami ke puskesmas, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 84 kali menit, frekuensi pernapasan 18 kali menit, suhu 37 derajat Celcius, BB 45 kg, lila 19 cm, perawat memberikan edukasi tentang gizi ibu hamil, sudah selesai menyampaikan materi. Apakah langkah selanjutnya yang dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Memberi salam. B. Memberi pujian. C. Menutup pertemuan. D. Menyimpulkan materi. A. Melakukan tanya jawab. Jawaban D. Menyimpulkan materi. Pembahasan. Data fokus pada kasus di atas. Hasil pengkajian berat badan tidak sesuai dengan umur kehamilan. Perawat memberikan penyuluhan tentang apa itu gizi ibu hamil. Jawaban. Langkah yang dilakukan perawat setelah memberikan edukasi adalah menyimpulkan materi. Tahapan dalam penyuluhan kesehatan meliputi 1. Memberi salam. 2. Persepsi tentang gizi ibu hamil. 3. Menyampaikan materi. 4. Melakukan tanya jawab. 5. Menyimpulkan materi. Soal nomor 2 P3K Perawat, seorang perempuan, 23 tahun, Primi Gravida, hamil 12 minggu, dirawat di rumah sakit dengan keluhan mual dan muntah, hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 94 kali menit, frekuensi napas 20 kali menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pasien dengan keluhan lemas dan turgor kulit lama. Perawat melakukan pemasangan infus, selang infus sudah disambung ke botol infus. Apakah langkah selanjutnya dari tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Apakah langkah selanjutnya dari tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Mengeluarkan udara dari selang infus. B. Membuka tutup jarum. C. Mengisi tabung drip. D. Mengalirkan cairan. A. Mengklem selang. Jawaban C. Mengisi tabung drip. Pembahasan. Data fokus perawat akan melakukan pemasangan infus, selang infus sudah disambung ke botol infus. Langkah selanjutnya dari tindakan keperawatan adalah mengisi tabung drip. Langkah memasang infus. 1. Menyambung selang ke botol infus. 2. Mengisi tabung drip. 3. Membuka lem. 4. Mengalirkan cairan sekaligus membuang udara. 5. Mengklem selang. 6. Siap menusuk. Soal nomor 3 P3K Perawat, seorang perempuan, 24 tahun, para 1 abortus 0 baru melahirkan bayi 1 menit yang lalu. Hasil pengkajian bayi baru lahir menangis kuat, gerakan cukup aktif, ekstremitas tampak biru, refleks tubuh baik. Apakah data pemeriksaan Apgar yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? A. Bising usus. B. Warna kulit. C. Kedipan mata. D. Frekuensi nadi. E. Frekuensi napas. Jawaban D. Frekuensi nadi. Pembahasan. Kata kunci, Apgar score terdiri dari appearance warna kulit, pulse denyut jantung, Grimace refleks gerak, activity aktivitas otot, dan respiration pernapasan. Pada kasus tersebut bayi baru lahir menangis kuat, gerakan cukup aktif, ekstremitas tampak biru, refleks tubuh baik. Activity gerakan cukup aktif, pulse denyut jantung atau frekuensi nadi belum ada, grimace refleks tubuh baik, appearance ekstremitas tampak biru, respiration menangis kuat. Soal nomor 4 P3K Perawat, seorang perempuan, 22 tahun, Primi Gravida, hamil 38 minggu,
datang diantar oleh suami ke puskesmas. Dengan keluhan adanya kehitaman pada kulitnya, hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 80 kali menit, frekuensi pernapasan 18 kali menit, terlihat warna kehitaman di wajah, perut dan leher. Pasien bertanya apakah tanda hitam tersebut dapat hilang. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? A. Bingung. B. Cemas. C. Takut. D. Sedih. E. Malu. Jawaban B. Cemas. Pembahasan. Kata kunci, keluhan adanya kehitaman pada kulitnya, pasien bertanya apakah tanda hitam tersebut dapat hilang, merupakan faktor yang berhubungan dengan masalah kecemasan SDKI 2018. Soal nomor 5 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 23 tahun primigravida, hamil 38 minggu diantar oleh suaminya ke rumah sakit. Dengan keluhan kaki pegal, hasil pemeriksaan fisik tekanan darah 12/80 mm hidrargyrum, frekuensi nadi 90 kali menit, frekuensi napas 18 kali menit, suhu 37 derajat Celcius, kaki varises. Apakah intervensi keperawatan pada kasus tersebut? A. Gunakan stocking. B. Hindari berdiri lama. C. Luruskan kaki saat duduk. D. Gunakan guling saat tidur. E. Tinggikan kaki saat istirahat. Jawaban B. Hindari berdiri lama. Pembahasan. Data fokus. Hamil 38 minggu dengan keluhan kaki pegal dan kaki varises. Varises terjadi akibat pembengkakan atau pelebaran pembuluh darah vena yang disebabkan oleh adanya penumpukan darah di dalam pembuluh tersebut. Varises sering terjadi di area tungkai, terutama betis, karena tekanan besar saat berdiri atau berjalan. Soal nomor 6 P3 Kaprawat, seorang perempuan, 28 tahun, para 2 abortus 0 nifas hari ke-10 saat perawat kunjungan ke rumah, pasien mengeluh bingung cara memenuhi kebutuhan ASI. Karena seminggu lagi mulai bekerja ke kantor, hasil pengkajian bayi menyusu sangat kuat, kemudian perawat menjelaskan cara memenuhi kebutuhan ASI jika ibu bekerja. Sebelum memulai, penjelasan perawat mengkaji sebatas mana pengetahuan pasien. Pasien menyebutkan cara memeras ASI, menyimpan dan menyiapkan sebelum diberikan lagi ke bayinya. Apakah peran perawat maternitas pada kasus tersebut? A. Role model. B. Pelayanan. C. Advocate. D. Konselor. E. Pendidik. Jawaban D. Konselor pembahasan. Data fokus. Pasien dengan keluhan kebingungan cara memenuhi kebutuhan ASI bayinya karena seminggu lagi mulai bekerja ke kantor. Perawat menjelaskan cara memenuhi kebutuhan ASI jika ibu bekerja. Sebelum memulai penjelasan, perawat mengkaji sebatas mana pengetahuan pasien. Pasien menyebutkan cara memeras ASI, menyimpan dan menyiapkan sebelum diberikan lagi ke bayinya. Peran perawat maternitas pada kasus tersebut adalah sebagai konselor. Peran perawat 1. Role model mencontohkan. 2. Pelayanan melayani, servis. 3. Advocate membela atau memfasilitasi. 4. Konselor. 5. Pendidik mendidik atau menjelaskan pada kasus pasien yang belum mengetahui. Sekian dan terima kasih. Sukses seleksi P3 Kaprawat. Jangan lupa subscribe, like, share dan komentar ya. Nanti akan episode selanjutnya.